Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Ma'ruf Muzaka. Saya adalah mahasiswa PBG PAI dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Berikut ini adalah video pembelajaran saya selama melakukan kegiatan PPL 2 di SD Hadiah Istiati Munadi Ungaran. Selamat menyaksikan. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam, ketika seorang anak kok menjalani agama Islam dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan meridhoi dan dijadikan anak yang sholih-sholihah. Amin Allahumma amin. Nah, ini kelihatannya kok belum semangat. Bagaimana kondisi kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran kita mulai, kita pastinya harus tetap berdoa dulu. Berdoa kepada Allah, harapannya semoga apa-apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah. Mas, siapa namanya? Mas Fakih, maju untuk mimpin doa. Setelah kita berdoa, pastikan semuanya saat ini akan terlalu absen dulu. Harus perfect, harus sungguh-sungguh. Ada hari ini yang bisa masuk? Oh, masuk semua. Oh, ada. Siapa namanya? Oh, Mas Arta. Oh ya, semoga besok lagi bisa hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, pastikan semua cinta Indonesia. Bagaimana cara mencintai Indonesia? Salah satunya dengan menyanyikan Pancasila. Aku mendukung. Ayo maju. Nah, siap. Merdeka. Nah, siap duduk yang bagus dengan rapi lagi. Nah, hari ini kita akan mulai pelajaran tentang Nabi Ilyasa. Nabi apa? Ilyas. Nabi siapa? Siapa yang masih ingat? Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu menyembah apa yang kaumnya? Berhala. Namanya apa? Nah, kalau kemarin sudah dikejar-kejar oleh kaum Bani Israel, hari ini kita akan melanjutkan Nabi Ilyasa. Bagaimana cerita Nabi Ilyasa? Ada yang sudah pernah baca siswa? Nah, ceritanya bagaimana? Nah, jelas sekali. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari tentang Nabi Ilyasa, kalian harus tahu dulu apa tujuan hari ini. Pembelajaran hari ini dapat menganalisis satu dua dan kisah teladan dengan benar.
Jadi nanti kalian harus tahu cerita Nabi Ilyas dengan benar itu bagaimana. Yang berikutnya, dapat pinter. Nanti kalian menyimpulkan hikmah. Apakah sebenarnya hikmah dari kita untuk mempelajari Nabi Ilyas, kisah para nabi? Nah, kemudian yang berikutnya dapat menaikkan perilaku terpuji Nabi Ilyas untuk dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya dapat menceritakan secara lisan. Nah, yang tulisan. Sekarang ada pertanyaan. Misalkan kita saat jalan-jalan, kemudian kita diejek sama temennya, apa yang kalian lakukan? Sabar. Apa lagi? Baca buku. Buku gimana, Pak? Apa jawabannya? Misalkan kamu nggak salah apa-apa, tapi ternyata diejek sama temannya. Apa? Marah-marah. Apa lagi? Mengingatkan, kamu jangan marah-marah, kamu jangan mengejek aku, atau bagaimana? Nah, ini nanti akan bisa dilihat saat setelah kita mengetahui kisah Nabi Ilyas, perilaku terpuji. Nah, ini kisah Nabi. Semuanya Nabi itu terpuji. Hanya saja saat kita pelajari kelas 5 pelajaran Nabi Ilyas. Nah, setelah kita mempelajari dan melihat video tentang Nabi Ilyas, ayo siapa yang bisa baca surah Al-An'am? Nah, bisa mas, sama-sama 1, 2, 3. Wa Ismail wa Yasa wa Musa wa Nuh wa Dzulkiflan faddalna 'alal 'alamin. Nabi Ilyas itu keponakannya siapa? Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini keturunannya siapa? Nabi Ibrahim atau Nabi Harun? Namanya patung apa yang disembah oleh kaumnya? Baal. Berada di mana? Berada di mana? Libanon. Keponakan Nabi Ilyas, ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas untuk menghindari bala tentara raja Babel yang mau membunuhnya, jadi mau dibunuh. Nah, setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Nabi Ilyas meninggal dunia, Nabi Ilyas yang menggantikan. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya tentang kisah Nabi Ilyas kali ini? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, berarti siap-siap kita akan bagi kelompok mengerjakan tugas LKPD-nya. Jadi nanti ini model pembelajarannya PBL. Jadi nanti setelah kerjakan, kalian nanti sungguh-sungguh dikumpulkan lagi, hasilnya akan dinilai oleh para. Siap semuanya? Siap? Enggak? Tepuk 1, tepuk 2. Begitu dari bagian sini. Langsung semangat. 1, 2, 3. Nanti kalian akan dibagi kelompok. Pastikan menulis kisah Nabi Ilyas. Paham ya? Menulis kisah Nabi Ilyas. Kemudian apa saja hikmah yang bisa diambil tentang cerita Nabi Ilyas ini. Kemudian apa saja perilaku yang bisa kita tiru tentang Nabi Ilyas. Nomor 1, berdiri.
Ya, nomor 1 berdiri boleh ke perpustakaan. Setelah kita melihat di perpustakaan ada buku-buku tentang kisah Nabi-Nabi, kemudian kalian harus tambah pinter, tambah cerdas, tambah kreatif. Nanti bisa menceritakan kisah Nabi Ilyas dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 maju, kelompok yang lain menyimak. Nanti bisa bertanya, memberikan tanggapan dan memberikan hal-hal yang perlu dikoreksi. Itu siap? Tok 1. Nomor 5 kisah Nabi Ilyas. Ya, ada pertanyaan? Yang dikisahkan Nabi Ilyas? Ya, Mas. Benar? Jawabannya benar apa? Ternyata kelompok ini belum bisa menjawab. Ada yang lain lagi pertanyaan? Nah, Mbak. Bahwa mereka tetap tidak mau mendengar seruan Nabi Ilyas dan mereka kembali menanggung. Kembali menanggung apa mereka? Ayo dibantu nih. Di situ ada bisa. Apa jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Apa jawabannya? Bencana kebaikan yang luar biasa. Tetap mendapatkan bencana yang kekeringan yang lama karena ngedel itu sudah berat sekali. Nah, tepuk tangan buat kelompok 5. Ada pertanyaan? Apa? Apa mukjizat Nabi Ilyas? Apa mukjizat Nabi Ilyas? Nah, udah? Nah, tepuk tangan. Ada lagi? Pojok sana dulu. Nabi Ilyas kekurangan keberapa? Nabi Ilyas keturunan keberapa? Keturunan keempat Nabi Daud. Benar? Nah, satu lagi. Tahun Nabi Ilyas diberi musibah oleh Allah yaitu Apa musibahnya? bencana kekeringan. Benar? Nah, tepuk tangan buat kelompok. Nah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, alhamdulillah kita sudah pelajari tentang kisah-kisah Nabi Ilyas. Kemudian untuk berikutnya kita akan mulai pelajaran lagi tentang kisah Nabi berikutnya. Besok kisah Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian pastikan di rumah membaca dulu kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan berikutnya akan mempelajari bagaimana kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas rumah ditulis, jangan sampai lupa. Nah, ditulis. Nah, ditulis dulu kisah Nabi Ilyas. Ditulis di buku folio, boleh folio atau buku tulis yang besar itu namanya apa? Nah, kertas karton boleh. Nah, minggu depan ya, minggu depan kalian persiapkan. Untuk berikutnya persiapan kita akan menutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelompoknya yang tadi dan dikumpulkan dulu. Dikumpulkan kertasnya, KWJ-nya dikumpulkan. Nanti dikoreksi bersama-sama.
setelah kita mempelajari tentang Nabi Ilyasa, apa saja hikmah Nabi Ilyasa yang kita pelajari? Satu, sabar. Dua, teguh berdirian. Tiga, tambah tiga lagi, bertakwa, gigih berjuang, santun, tidak sombong. Kita berdoa, ya Allah, semoga kami bisa melajari sifat-sifat para nabi. Amin. Sekarang boleh pulang nanti saling dulu dari sana ya. Saling bersih. Dijawab salam, konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran wahai